Sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, kita bahas lagi video dari Ustadz Abdul Somad, karena menurut kami ini ya sangat penting untuk dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya, dibantah dengan sejelas-jelasnya. Karena apa yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad itu sangat bertentangan dengan data dan fakta yang ada, dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Ya, Ustadz Abdul Somad kan dengan jelas mengatakan orang yang kehilangan kecintaan terhadap Habib itu sama dengan kehilangan kecintaan kepada para ulama. Bahkan nggak tanggung-tanggung, Ustadz Abdul Somad mengatakan orang yang menolak Habib lama-lama menolak Islam. Padahal di video sebelumnya ya sebenarnya kalau kita mau mikir itu sebenarnya sudah cukup ya bantahan untuk statement Ustadz Abdul Somad. Ya, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu bertentangan dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Kita sudah menampilkan video di mana Habib mengatakan belajar dengan satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar dengan 70 ulama, 70 kiai yang alim. Ya. Kita bisa simpulkan seandainya kaum muslimin mengikuti ucapan dari Habib, mau jadi seperti apa generasi kaum muslimin? Mereka lebih memilih belajar dengan satu Habib yang bodoh daripada 70 kiai yang alim. Karena lebih mulia, lebih utama. Ya. Kalau belajar dengan satu Habib yang bodoh, mau dapat apa mereka? Mau dapat apa? Belajar dengan ulama saja tidak menjamin seseorang faham syariat Islam. Apalagi belajar dengan satu Habib yang bodoh. Itu sudah jelas bantahan yang telak bagi kami atas statement dari Ustadz Abdul Somad yang mengatakan ya kehilangan kecintaan terhadap Habib berarti kehilangan kecintaan terhadap para ulama. Justru kalau cinta sama Habib, mengikuti perkataan Habib tersebut, hilang kecintaan sama ulama. Nggak cinta sama ulama. Kenapa? Nggak barokah. Lebih barokah belajar dengan satu Habib yang bodoh. Ya kan? Kemudian di video yang kedua, itu ada Hanifah Latos yang menyatakan ya, bahwa ketika kita minta sama Umar Mukhdor, itu sudah sama dengan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, katanya karena kemuliaan Umar Mukhdor. Ya. Apakah tidak ada orang yang dianggap lebih mulia, yang lebih pantas disebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding Umar Mukhdor? Ya, bukankah Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, bukankah lebih mulia dibandingkan Umar Mukhdor? Atau kalau nggak mau tanggung-tanggung, kenapa nggak nyebut nama para khalifah? Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka jelas lebih mulia dibandingkan semua orang. Ya, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka adalah sebaik-baik manusia. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu ada yang ada di generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, ya, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. Ya. Kalau memang kita diperbolehkan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama orang-orang yang mulia, ya, bukankah lebih pantas kita menyebut nama Imam 4 Madhab? Bukankah lebih pantas kita menyebut nama para khalifah yang jelas-jelas dijamin surga? Kenapa kita menyebut Umar Mukhdor? Ya. Sedangkan di dalam hadis, di dalam Al-Quran, ya, perintahnya nggak ada kita diperintahkan menyebut nama orang yang dianggap mulia ketika berdoa. Yang ada perintah di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Di dalam hadis dikatakan,
Ya, wa idza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Jadi nggak ada perintah untuk menyebut nama orang-orang yang dianggap soleh. Kalau memang diperintahkan, ya, bukankah nama orang-orang yang sudah jelas dijamin surga, ya, oleh Al-Quran, oleh hadis, ya, bukankah nama mereka lebih pantas untuk disebut? Ya, kenapa menyebut nama Umar Mukhdor? Ya, coba. Dan ini ada fakta lagi. Ini data dan fakta yang membantah statement dari UAS. Bahwasanya orang yang mereka cinta sama Habib, menerima ajarannya maksudnya, itu justru akan menolak Islam, ya, itu justru akan menolak para ulama. Kehilangan kecintaan terhadap para ulama, ya. Coba kita lihat video ini. Kata Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alam. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih. Sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali sudah? Mempercaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Habib Saleh Taqul itu hampir setiap hari bertemu dengan Nabi. Tidak berbuat sesuatu kecuali instruksi dari Rasulullah SAW. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya, artinya Pak, ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man qiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Ya, cukup jelas. Ya, ini video bantahan telak lah ya untuk statementnya Ustadz Abdul Somad. Ya. Bantahan telak. Justru kalau kita memuliakan Habib, kita mencintai Habib, lama-lama hilang kecintaan kita terhadap para ulama. Karena para Habib itu luar biasa. Para ulama nggak ada yang seperti Habib. Ya, Faqih Muqaddam, ya, didatangi oleh malaikat Jibril. Coba mana Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, Imam Malik. Pernahkah mereka didatangi oleh malaikat Jibril? Nggak pernah. Imam Bukhari, Imam Muslim, pernahkah mereka didatangi oleh malaikat Jibril? Nggak pernah. Ya. Nabi Muhammad SAW saja, karena beliau seorang nabi, ya, dalam rangka menurunkan wahyu baru ditemui oleh malaikat Jibril. Lah ini Faqih Muqaddam, bukan nabi, bukan sahabat, ya, didatangi oleh malaikat Jibril. Coba, kan luar biasa. Bahkan mengaku kedudukan dia, ya, di kalangan para wali-wali Allah itu seperti kedudukan Nabi Muhammad SAW di antara para nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, nabi yang paling mulia. Jadi Faqih Muqaddam ini wali yang paling mulia di antara semua wali, para sahabat wali. Tapi Faqih Muqaddam lebih wali lagi. Artinya kalau kita cinta betul sama Faqih Muqaddam, sudah, yang lain ya di bawah Faqih Muqaddam. Para sahabat pun ya levelnya di bawahnya Faqih Muqaddam. Ya, belum lagi yang di Indonesia katanya tadi Habib Soleh Tanggul, hampir setiap hari bertemu Nabi, hampir setiap hari bertemu Nabi, dan tidak melakukan sesuatu kecuali atas instruksi dari Nabi. Sedangkan para ulama, ya, para ahli hadis, hadis-hadis mereka itu dipilah-pilih, ada yang sahih, ya, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ya. Sementara kalau Soleh Tanggul
itu setiap hari bertemu dengan Nabi dan tidak melakukan sesuatu kecuali atas perintah Nabi. Artinya yang dia kerjakan, yang dia katakan itu betul semua, nggak ada yang salah sama sekali. Artinya kalau mau memuliakan, ya muliakan Soleh Tanggul daripada memuliakan para ulama. Para ulama mereka masih ada kesalahan. Imam Syafi'i masih punya kesalahan, Imam Malik masih punya kesalahan, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah masih punya kesalahan. Kalau Soleh Tanggul setiap hari didatangi oleh Nabi dan semua perbuatannya atas instruksi Nabi. Benar semua, nggak punya salah. Bukankah ini lama-lama kita merendahkan para ulama? Ya. Kalian ikut siapa? Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i pendapatnya ada yang lemah, nggak kuat. Ya. Lebih baik kita ngikuti Soleh Tanggul yang setiap hari bertemu dengan Nabi dan setiap perbuatannya itu atas perintah Nabi. Ya. Coba Imam Syafi'i nggak ngajarkan sholawatan ketimpringan, jogetan laki-laki perempuan campur baur. Ya, nggak ngajarkan. Sementara Nabi ngajarkan. Ngapain ikut Syafi'i? Ikut saja Soleh Tanggul. Ya. Lebih sesuai dengan Nabi. Ngajarkan sholawatan ketimpringan. Ya, laki-laki perempuan campur baur jogetan. Ya. Coba ya. Itu lama-lama meninggalkan ulama kalau kita ikut Habib. Lebih hebat Habib daripada ulama. Ya. Belum lagi kalau ditanya, kalau kita mati ditanya man robbuka, man nabiyuka, madinuka, jawab nama Habib Abdullah Al-Haddad. Coba. Ya. Belum ada sejarah para sahabat ya menceritakan ketika nanti ditanya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, jawab saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab saja Aisyah radhiyallahu taala anha, jawab saja Fatimah. Ya, atau tabi'in mengatakan seperti itu. Kita tenang saja, kita kan bertemu dengan para sahabat Nabi. Nanti kalau kita mati ditanya sama Allah, ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, jawab saja Abu Bakar As-Siddiq, jawab saja Umar bin Khattab, jawab saja ya Utsman bin Affan, jawab saja Ali bin Abi Thalib. Enggak ada. Ya, kalau seperti itu kan lama-lama murtad, keluar dari agama Islam. Kalau ditanya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, jawabannya nama Habib, bukan Allah, bukan Islam, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita disuruh ikrar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini malah ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dijawab nama Habib. Coba. Kan kacau. Ya. Coba. Apakah perkataan Ustadz Abdul Somad tersebut benar ketika kita menolak Habib lama-lama menolak Islam? Kalau kita tidak cinta sama Habib berarti tidak cinta sama ulama? Apakah sebaliknya? Hah? Selamat berpikir.